Saya menemukan ada di sebuah kitab itu mengatakan begini, kalau kita merawat doa kita kepada Allah setiap saat, setiap sholat, di saat kita lapang, one day kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh pertolongan Allah. Ketika kita berdoa dan mengangkat tangan, itu malaikat mengatakan seperti ini, ya Allah, suara ini aku sangat akrab, karena sebelum-sebelumnya waktu dia lapang, dia itu sering minta kepada Engkau ya Allah. Sekarang lagi susah, bantu dia ya Allah. Malaikat tuh ngomong gitu. Tapi kalau orang nongol ke Al-Falah ketika udah dikejar-kejar sama debt collector, udah tipis banget. Ujung-ujung kalau lagi susah minta sama Allah, itu malaikat mengatakan, ya Allah, suara ini terdengar asing, jarang ini suara. Ini suara siapa ya? Silakan dia berdoa seperti itu. Gak dibantu malaikat. Gak dibantu malaikat. Karena itu kita harus merawat doa kita. Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kita, maka kita harus selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan menyebut nama Allah itu maha tinggi. Balik lagi, usahakan cari nama orang yang baik. Nama anak kita, kasih nama orang yang minta kepada kita, kasih nama yang terbaik. Karena dengan itu dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen nama dalam Al-Quran, akhirnya kasih nama Jahil, Raka Jahil. Saya termasuk ibunda almarhumah, namanya Irhamiyati, karena orang di daerah saya mungkin tidak mengerti tentang kaidah bahasa Arab. Akhirnya ketika haji itu diubah menjadi Atikah Islamiyah, karena Hamiyah itu adalah nama lain dari api. Narun Hamiyah, api yang begitu panas. Ya, itu juga nggak apa-apa. Misalnya sampean dari kecil namanya mungkin Jahanam, mudah-mudahan naik haji pulangnya namanya Firdaus. Iya, iya. Rasul pernah ketemu orang, orangnya cemberut terus, sedih terus. Namamu siapa? Nama saya Huzun. Huzun itu bahasa Arab artinya sedih. Oh, gak cocok nama kamu ini, kata Rasul. Akhirnya kasih nama Sahal. Sahal artinya mudah. Jadi mengubah nama itu adalah sunnah dari Rasulullah untuk yang lebih bagus, bukan nama panggung. Namanya apa? Nurul Komalia, di panggungnya nama siapa? Stefani dan sebagainya. Malu nama Islam. Hah? Malu nama Islam. Ismun, nama yang tinggi. Nama yang tinggi. Saya nggak bisa elaborasi lebih jauh lagi. Selanjutnya adalah lafaz Allah. Lafaz Allah. Nama Allah tidak boleh ada makhluk yang bernama Allah. Kalau nama Tuhan ada, kemarin saya ketemu, ya viral di media, namanya Tuhan. Gak tahu dari Jawa mana sih. Ada di KTP namanya Tuhan. Tapi nama Allah gak boleh dinamai oleh makhluk. Saya ingin mengambil ibarat dari Sahihul Kitab, jadi biar gak salah. Allah adalah alamun ala dzatil wajibul wujud al-mustahil li jami'il kamalat. Allah itu adalah nama zat yang wajib adanya. Kenapa? Karena mustahil dunia ini tanpa Tuhan. Gak mungkin. Gak usah jauh-jauh. Ini meja dari dulu begini. Hah? Ini meja dari dulu udah kayak begini. Ada yang ngerjain. Ada yang ngerjain furniture, tukang kayu. Ini juga gak mungkin langsung ada kayak begini. Kecil, apalagi dunia yang sangat besar ini, maka pasti ada Tuhannya. Kita orang yang beragama Islam meyakini Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, al-wajibun wujud. Wajib adanya Allah Subhanahu wa taala
al-mustahiqu li jami'il kamalat. Hanya Allah zat yang paling sempurna di dunia ini. Ketemu makhluk apa aja Pak, udah paling sempurna, ada aja kekurangannya. Cari-cari searching calon istri, mukanya udah cakep, ibunya bagus, matanya bagus, misalnya badannya kurang wangi, ada aja itu. Ketemu kayak gitu. Ketemu calon suami, kerjanya udah mantep, apalagi karirnya bagus, perawakannya bagus, keturunannya bagus, ternyata suami orang. Nggak boleh, ya. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tahu makhluk tidak ada yang sempurna, maka antum juga harus pengertian. Kekurangan itulah yang harus kita langgan lengkapi. Jadi Allah, hanya Allah zat yang paling sempurna. Jangankan sifatnya, namanya aja sempurna. Saya ingin buktikan di sini bahwasanya nama Allah itu adalah nama yang sempurna. Nama Allah itu terdiri dari alif, lam, ha. Oke, setuju ya? Alif, lam, ha. Dalam bahasa Arab, kalau alifnya dihilangkan, maka dia menjadi begini tulisannya. Ini masih bisa dibaca dalam bahasa Arab. Artinya lillah. Lillah hanyalah karena Allah. Nama saya Ahmad. Dihilangin A-nya, mau baca gimana? Kemat. Nah, apalagi dia ujungnya ada misalnya. Nggak ada. Dari namanya saja istimewa. Dan tidak akan ada yang bisa menandingi nama Allah. Saya tantang lagi. Hilangin lamnya. Jadinya ini masih bisa dibaca. Lahu, untuknya. Lahu ma fis samawati wal ardi. Bagi Allah, untuk Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Ada yang mau nantang nama siapa di sini mau saya sebutkan? Saya kurangi satu persatu, masih ada nggak maknanya? Nggak bisa. Nama Allah istimewa. Terakhir, tinggal saya. Ini artinya dia. Masih ada, ajaib ya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat ajaib sekali. Fuqaha mengatakan nama Allah itu tidak boleh ada di bawah. Jadi kalau kita menemukan secari kertas yang ada bismillahnya, maka angkat di tempat yang tinggi atau dibakar. Dan ulama juga mengatakan bagaimana dengan mushaf yang sudah tua, yang sudah tidak bisa dibaca, harus diapain nih mushaf? Dibakar yang betul, karena tidak akan menyisakan apa-apa. Ya, ini penghormatan kita dengan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti nama Allah ya? Nama Allah adalah Maha yang sempurna, nama yang begitu sempurna, begitu istimewa, sehingga dalam pelafalannya, gramatikalnya, maknanya semua ada maknanya. Salah satu nama terbaik adalah apa yang dihambakan kepada Allah dan juga dijadikan Muhammad atau Ahmad. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik atau Muhammad dan Ahmad. Itulah nama yang baik. Cuma herannya cuma di Indonesia nama itu panjang banget. Ada 4 suku kata, ada 5 suku kata, ada 3 suku kata. Saya saja yang 2 suku kata Ahmad Asy'ari. Kalau kita orang Arab, disangka nama saya itu cuma Ahmad. Dikira nama Asy'ari itu bapak saya. Bukan, kadang belum, nama saya bapak saya masih belum. Ahmad Asy'ari bin Musayyib bin Basri. Itu baru. Kalau mereka di Arab itu namanya cuma 1. Makanya kalau mau haji atau umroh selalu dimintakan 3 nama. Kenapa? Terlalu banyak nama
Nama Umar ada 1000 Umar nanti. Umar yang mana? Di sini masih enak, Umar Tegal misalnya, ya kan? Umar Tegal Asri, atau Umar yang sering ke Al-Falah misalnya, ada tuh. Makanya mereka harus 3 nama, ada Umar bin Ali bin Ahmad misalnya. Jadi itu susah untuk sama, ya, susah untuk sama. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Allah yang Maha Sempurna ini kita hadirkan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar tambah berkah. Al-musahabatu ma'at tabarruki. Kita membersamai nama Allah dengan mengharapkan keberkahan. Subhanallah, dalam bismillah ini Allah memilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mau tanya, alif lam di sini di dalam bahasa Arab itu hanya ada 2 golongan alif lam. Ada yang syamsiyah, ada yang qamariyah. Dari 28, 14 qamariyah, 14 syamsiyah. Ar-Rahman ini termasuk alif lam qamariyah apa syamsiyah? Syamsiyah. Sepakat ini syamsiyah semuanya? Ya udah saya ngikut ya. Ikut yang banyak. Gampang aja mengingatnya. Syamsiyah itu artinya matahari. Qamariyah artinya bulan. Apa yang bisa dilihat, apa yang nggak bisa dilihat? Bulan apa matahari yang bisa dilihat? Bulan bisa dilihat. Nah, setiap huruf setelah alif lam yang bisa terdengar suaranya, suara lamnya maksudnya, maka dia termasuk al-qamariyah. Kalau bisa lamnya terdengar. Seperti alhamdulillah, alhamdu, alnya berarti al-qamariyah. Kalau ar-Rahman, mana alafnya? Nggak kebaca, berarti ini adalah alif lam syamsiyah. Ar-Rahman, ini ada tasydid, maka ini harus dibaca. Jangan sampai nggak dibaca. Kalau orang baca bismillah jadi imam di sini, bismillahirrahmanirrahim, kurang, nggak sah jadi imam. Imam itu tanggung makmum. Bacaannya kita pasrahkan kepada imam. Makanya ini demokrasi sebenarnya harus ngikutin orang Islam ya harusnya. Milih imam itu persis seperti pemimpin. Harus berdasarkan suara terbanyak dan dengan kualifikasi yang sangat ketat. Yang paling ngerti fikih, yang paling banyak hafalannya, yang paling fasih, yang paling bahkan kalau semuanya sama, yang paling wangi, yang paling enak dilihat, itu sampai pada kualifikasi itu. Karena apa? Dia harus disenangi oleh makmumnya. Kalau ada 40 orang makmum nggak senang sama imamnya untuk alasan syar'iyyah, bukan alasan karena motornya butut. Bapak itu nggak suka saya motornya Supra dari lama misalnya, ganggu tetangga. Ini nggak syar'i. Yang syar'i, maka sholat itu tidak akan naik kecuali sejengkal. Maka pemilihan imam itu harus benar-benar disepakati oleh orang ramai. Dan imam di dalam sholat harus bisa menjadi imam di luar sholat. Enggak cuma di depan masjid sini jadi imam, di luar sholat juga dijadi panutan. Imam keluar jabung ayam, gimana menjadi panutan? Termasuk imam itu adalah orang yang jadi panutan. Kalau zaman Rasulullah nggak ada yang berani, kalau ada Rasulullah nggak ada yang berani mengimami Rasulullah, karena ya sudah pasti tidak ada orang yang lebih afdol dari Rasulullah saat itu. Kualifikasi pemimpin juga saat itu ditentukan ketika Rasulullah nyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, berarti dia yang layak jadi pemimpin. Kalau dulu pemimpin itu Pak, Bu, dia sudah jadi imam duluan, kualifikasi sudah ada. Waktunya sudah mepet. Ar-Rahman, Ar-Rahim, insya Allah mudah-mudahan saya akan jelaskan di pertemuan yang akan datang kenapa Allah menggunakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Masih ada 99 nama Allah, tapi Allah menggunakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim di Bismillah, di basmalah. Hadis dari Rasulullah SAW yang ingin sampaikan, kenapa kita penting untuk selalu mengucapkan Bismillah. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang dianggap penting tapi tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia terputus. Aqta itu apa kata Sahihul Kitab? Aqta itu adalah maqtu'ul yadi awil yadain. Orang yang buntung itu disebut dengan maqtu'. Jadi kalau kita memulai sesuatu yang dianggap penting, misalnya mengarang kitab, misalnya mau berangkat dari rumah ke tempat kerja untuk tujuan kita mencari nafkah yang halal, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak, fahuwa aqta. Seperti manusia yang buntung, bukan merendahkan orang yang difabel, tapi dia akan tidak sempurna ketika dia melaksanakan pekerjaan itu. Dalam riwayat lain, fahuwa abtar atau terpotong, seperti kalau dalam fikih itu menggambarkan kalau binatang yang terpotong buntutnya itu namanya abtar. Dalam riwayat lain fahuwa ajzam, maka dia seperti orang yang diamputasi. Ajdam itu adalah penyakit kusta yang orangnya kalau sudah akut dia harus dipotong. Kira-kira begitu. Kalau kita melaksanakan sebuah pekerjaan yang di dalamnya adalah kepentingan, baik itu secara duniawi maupun ukhrawi, maka dianjurkan membaca bismillah.